semuanya, saya Gracia Felista dengan NIM 64241187. Saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan pasal 23 pada perusahaan fiktif yang bernama PT Maju Jaya Bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Syarina Zahra dengan NIM 64241219. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau yang biasa kita sebut PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, penyediaan jasa, atau pemberian hadiah kecuali penghasilan yang telah dipotong berdasarkan pajak penghasilan pasal 21. Jenis penghasilan ini biasanya timbul dari transaksi antara penerima penghasilan sebagai penjual atau penyedia jasa dan pihak yang memberikan penghasilan. Selanjutnya ada objek PPh pasal 23. Yang pertama itu ada dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Pajak tersebut dipotong oleh perusahaan sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham. Misalnya jika PT Maju Jaya Bersama membagikan dividen sebesar 200 juta, pajak yang dipotong adalah 30 juta. Selanjutnya yang kedua ada bunga. Bunga adalah kompensasi atas penggunaan dana seperti bunga pinjaman, obligasi, atau deposito yang dikenakan pajak sebesar 15% dari jumlah brutonya. Yang ketiga ada royalti. Royalti adalah kompensasi atas penggunaan hak cipta, paten, atau kekayaan intelektual lainnya. Dikenakan tarif pajak 15% atas jumlah bruto. Yang keempat ada hadiah atau penghargaan. Hadiah atau penghargaan berupa uang atau barang yang diberikan selama acara juga dikenakan tarif pajak 15%. Selanjutnya yang kelima ada sewa aset selain tanah dan bangunan. Sewa aset bergerak seperti kendaraan, mesin, atau peralatan dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah sewa bruto. Yang terakhir atau yang keenam itu ada imbalan jasa tertentu. Kompensasi untuk layanan tertentu. Kompensasi untuk layanan seperti konsultasi, manajemen, teknik, konstruksi, akuntansi, dan layanan hukum dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto pembayaran layanan. Selanjutnya subjek PPh pasal 23. Subjek PPh pasal 23 adalah pihak yang menerima penghasilan dan penghasilannya dipotong pajak oleh pihak pemberi penghasilan. Jadi, yang disebut subjek di sini adalah penerima uangnya, bukan yang memotong pajaknya. Yang termasuk subjek PPh pasal 23 antara lain wajib pajak dalam negeri seperti orang pribadi atau badan usaha, serta bentuk usaha tetap. Artinya, jika seorang atau perusahaan berada dan beroperasi di Indonesia, lalu menerima penghasilan tertentu, maka penghasilan bisa dikenakan PPh pasal 23. Contohnya begini, jika perusahaan membayar jasa konsultan ke perusahaan lain di Indonesia, nah, perusahaan konsultan itu adalah subjek PPh pasal 23 karena dia yang menerima penghasilan, sementara perusahaan yang membayar bertugas memotong pajaknya. Singkatnya, subjek PPh pasal 23 adalah pihak yang menerima penghasilan yang dipotong pajak pasal 23. Untuk yang selanjutnya di sini ada mengenai tarif PPh pasal 23. Untuk tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 ini ditentukan berdasarkan jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, untuk penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, tarif yang dikenakan itu sebesar 15% dari jumlah bruto yang dihasilkan. Nah, hal ini berarti setiap pembayaran penghasilan tersebut itu harus dikenakan potongan pajak sebesar 15% sebelum diserahkan kepada si penerima. Sementara itu, penghasilan dari sewa aset selain tanah dan bangunan serta jasa tertentu itu akan dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto yang dihasilkan.
Lanjut ke pengertian SPT PPh pasal 23. Pihak yang melakukan pemotongan pajak itu diwajibkan untuk melaporkan hasil pemotongan pajak penghasilan pasal 23 melalui surat pemberitahuan pajak penghasilan atau yang biasa disebut dengan SPT sebagai bentuk tanggung jawab korporasi atau institusi dalam pemotongan pajak pada transaksi tertentu. Laporan ini berisi rincian transaksi yang dikenakan pajak, jumlah pembayaran bruto, tarif pajak yang berlaku, serta jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan ke kas negara. Selanjutnya di sini ada data pajak pada PT Maju Jaya Bersama. PT Maju Jaya Bersama melakukan 3 jenis transaksi selama bulan Oktober 2025. Yang pertama, pembayaran jasa konsultasi manajemen sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, pembayaran royalti atas penjualan buku sebesar 50 juta rupiah. Dan yang ketiga, pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 200 juta rupiah. Ketentuan tarif PPh pasal 23 yang berlaku adalah 2% untuk jasa konsultasi dan tarif 15% untuk royalti dan dividen. Lalu selanjutnya ada perhitungan pajak pada PT Maju Jaya Bersama. Yang pertama tadi kan transaksi jasa konsultasi manajemen dengan nilai brutonya sebesar 100 juta rupiah dan untuk jasa konsultasi maka tarif yang dikenakan sebesar 2%. Maka caranya untuk melihat nilai bersih yang diterima itu nilai bruto dikali dengan tarif. Nilai brutonya sebesar 100 juta rupiah dan tarifnya 2%. Jadi 100 juta rupiah dikali 2% adalah 2 juta. Nilai bersih yang diterima maka 98 juta rupiah. Selanjutnya transaksi royalti penjualan buku. Nilai brutonya 50 juta rupiah dan tarifnya 15%. Maka PPh 23 yang dipotong 50 juta rupiah dikali 15% 7 juta 500 dan nilai bersih yang diterima yaitu 42 juta 500. Dan yang terakhir ada transaksi dividen kepada pemegang saham dengan nilai bruto sebesar 200 juta rupiah dan tarif yang dikenakan untuk dividen kepada pemegang saham ini sebesar 15%. Maka 200 juta rupiah dikali 15% yaitu 20 juta rupiah. Nilai bersih yang diterima adalah 170 juta rupiah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi SPT pada masa pajak penghasilan pasal 23. Sebelumnya, SPT masa PPh pasal 23 itu biasa digunakan oleh suatu perusahaan atau pihak pemotong pajak untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima pihak lain. Contohnya itu seperti dividen, royalti, dan jasa. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke cara pengisian SPT pasal 23. Bisa dilihat di pojok kanan atas, di sini ada 2 kolom, yaitu ada SPT normal dan SPT pembetulan. Nah, untuk SPT normal itu biasanya dilakukan jika laporan baru pertama kali dilakukan. Nah, untuk yang SPT pembetulan itu diisi jika melakukan perbaikan pada laporan yang sebelumnya. Karena kami baru pertama kali mengisi laporan SPT ini, maka kita silang saja di kolom yang SPT normal. Jika sudah diisi atau disilang, kita lanjut ke masa pajak. Nah, untuk masa pajak ini, teman-teman bisa sesuaikan dengan masa pajak dari data perusahaan yang teman-teman ambil. Untuk data pajak yang kelompok kami ambil, itu dilakukan pada bulan September tahun 2025. Maka kita isi 09 atau bulan September dan tahunnya adalah 2025. Jika sudah, kita lanjut ke yang bagian A atau identitas pemotong pajak atau wajib pajak. Di sini ada 3 data yaitu NPWP, nama, dan alamat. Teman-teman bisa sesuaikan dengan data perusahaan yang teman-teman ambil. Dan untuk NPWP, nama dan alamat ini diisi dengan data perusahaan yang diambil. Untuk NPWP, karena di sini kami mengambil PT Maju Jaya Bersama, maka kami isi NPWP-nya sesuai dengan PT Maju Jaya Bersama. Lanjut kita ke nama, kita isi dengan PT Maju Jaya Bersama.
Kita lanjut ke alamat. Untuk alamat dari PT Maju Jaya Bersama itu adalah Jalan Mekarsari. Maka kita isi di kolom alamat Jalan Mekarsari. Jika bagian A ini sudah teman-teman isi, kita bisa lanjut ke bagian yang B atau objek pajak. Di sini ada data-data yang harus diisi sesuai dengan data pajak dari perusahaan yang teman-teman ambil. Jika memang tidak ada datanya, maka tidak perlu diisi, cukup dikosongkan atau diberi tanda strip saja. Untuk data dividen dari PT Maju Jaya Bersama itu adalah sebesar 200 juta. Maka kita isi di kolom jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar 200 juta. Nah, untuk PPh yang dipotong, karena dipotong sebesar 15%, maka PPh yang dipotongnya itu adalah sebesar 30 juta ya teman-teman. Maka kita isi di kolom yang PPh yang dipotong yaitu sebesar 30 juta. Nah, untuk data bunga ini di data perusahaan yang kami ambil itu tidak ada, maka cukup dikosongkan saja. Kita lanjut ke data yang royalti. Untuk data royalti dari perusahaan PT Maju Jaya Bersama itu adalah sebesar 50 juta. Maka kita isi di kolom jumlah penghasilan brutonya sebesar 50 juta. Nah, untuk PPh yang dipotong itu karena dipotong sebesar 15%, itu maka kita isi adalah 7.500.000 untuk PPh yang dipotongnya. Untuk data hadiah dan penghargaan serta sewa dan penghasilan itu tidak ada di data perusahaan yang kami ambil. Kita lanjut ke jasa konsultan. Nah, untuk jasa konsultan di PT Maju Jaya Bersama itu adalah sebesar 100 juta. Maka kita isi di kolom jumlah penghasilan bruto sebesar 100 juta. Untuk PPh yang dipotongnya itu adalah sebesar 2 juta. Kita isi. Nah, jika sudah diisi semua seperti ini, untuk jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotongnya itu harus dijumlahin dari keseluruhan data yang sudah diisi ya teman-teman, dari dividen sampai jasa lain-lain. Jika memang ada data di perusahaan tersebut, karena perusahaan PT Maju Jaya Bersama itu cuma ada data dividen, royalti, dan jasa konsultan, maka kita hanya jumlahkan dari ketiga data tersebut. Kita isi di kolom yang jumlah ya. Untuk jumlah dari penghasilan brutonya itu adalah sebesar 350 juta, yaitu 200 juta ditambah 50 juta ditambah 100 juta. Maka jumlahnya adalah 350 juta. Lanjut kita ke jumlah yang PPh yang dipotong. Ini juga kita tinggal jumlahkan saja dari data-data yang sudah ada, yaitu 30 juta ditambah 7.500.000 ditambah 2 juta. Maka kita dapat jumlahnya yaitu 39,500 juta. Jika sudah semua diisi, maka form SPT ini sudah selesai diisi teman-teman. Dan teman-teman harus pastiin lagi semua data-data yang diisi itu sudah benar, mulai dari yang SPT normal sampai ke jumlah dari pajak yang telah dipotongnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka form SPT dari perusahaan yang teman-teman ambil itu sudah selesai diisi. Jadi itulah bagaimana cara untuk mengisi form SPT pada masa pajak pasal 23 dari data perusahaan yang kelompok kami ambil, yaitu PT Maju Jaya Bersama. Jadi, kesimpulan PPh pasal 23 adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa selain tanah atau bangunan, dan jasa. Subjeknya mencakup wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap.
Sementara pihak pemotongan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelapor melalui SPT bulanan. Studi kasus PT Maju Jaya Bersama menegaskan bahwa penerapan PPh 23 menuntut ketepatan perhitungan tarif dan kedisiplinan administrasi. Kepatuhan terhadap aturan ini menjaga kredibilitas perusahaan, menghindari sanksi, serta mendukung penerimaan negara untuk pembangunan. Dengan demikian, PPh 23 bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan sosial wajib pajak dan dalam mendukung pembangunan keberlanjutan. Oke, selanjutnya ada saran. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan PPh Pasal 23, perusahaan dan instansi perlu lebih cermat dalam pelaporan pajak agar terhindar dari kesalahan administrasi dan sanksi. Pemanfaatan sistem elektronik seperti ESPT dan e-filing harus dimaksimalkan karena mampu memberikan efisiensi, transparansi, dan kemudahan kepatuhan. Bagi mahasiswa dan akademis, pendalaman pemahaman melalui studi kasus menjadi penting agar teori dapat diterapkan secara nyata. Sementara itu, pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi serta pembaruan regulasi yang jelas dan mudah dipahami sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Dengan adanya rekomendasi ini, kepatuhan terhadap PPh Pasal 23 diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional.